Halo teman-teman semua, kembali lagi ke tutorial Midas GTX NX. Di tutorial yang ketiga ini, kita akan coba memodelkan fondasi dangkal, tapi untuk pemodelan kali ini kita coba menggunakan setengah model fondasi. Dalam artian kita modelkan setengah geometri tanah dan setengah geometri fondasi. Tapi di kesempatan kali ini pondasinya itu langsung kita modelkan sebagai displacement. Jadi tidak ada geometri pondasi itu sendiri, tidak ada material pondasi itu sendiri. Jadi kita wakilkan pondasi itu langsung dari displacement-nya itu. Kemudian nanti kita akan bandingkan perbedaannya dengan pemodelan dengan fondasi sepenuhnya dan setengah fondasi yang akan kita modelkan kali ini. Nah, langsung saja kita pindahkan model type-nya ke 2D, gravity direction ke Y, kalau udah langsung di-okein aja. Kemudian kita define grid. Width-nya ini kita buat 0,5. User define kita cukupkan ke 10 saja, karena kita hanya memodelkan setengah fondasi. Kalau udah kita okein, kita zoom. Nah, kemudian kita buat geometrinya. Untuk pembuatan geometrinya, kita nggak pakai rectangle, tapi kita langsung pakai polyline. Polyline ini kita klik, make face-nya, link start and endpoint, kita centang. Kemudian kita klik geometri yang mau kita buat. Pertama dari sisi ini. Kita turun 1,5 meter ke bawah, atau 3 grid ke bawah. Kemudian kita buat satu kotakan. Nah, sebelum ini ditutup, kita sisihkan 3 grid lagi. 3 grid di sini dan 1 grid di sini. Kalau udah, kita klik kanan. Nah, ini geometri dari tanah yang akan kita definisikan nanti. Kalau udah nih, kita langsung close saja. Dan di sini kita tidak perlu imprint, karena tidak ada bagian yang harus kita pisahkan. Setelah ini, kita boleh langsung masuk ke mesh, kita definisikan material, grid isotropic. Kemudian kita langsung buat material tanahnya pakai more column. Name-nya ini tanah. Kemudian elastic modulus pakai 5000. Kita coba samakan dengan model pertama yang kita buat. 5000. Poisson ratio-nya itu 0,33. Unit weight-nya kita buat 18. Kemudian porusnya nolin aja. Non-linear kita pakai 30, koefisiennya 30, sudut gesernya 0. Kalau udah langsung kita okein. Nah, ini kita close, kita masuk ke property, create 2D, kemudian name-nya itu lempung. Nah, pastikan material di tanah, kita okein, kita close. Langsung kita ke size control. Untuk yang pertama, gunakan size control 0,1, kita select objeknya, objek yang ini, dan objek di sini. Jadi ada 3 objek, kita apply aja 0,1, kemudian sisanya kita buat 0,25. Kita select objek yang belum kita set size control, kemudian langsung kita apply. Nah, selesai, kita masuk ke generate 2D untuk meshing-nya. Nah, di sini langsung kita ubah aja ke 0,25, properti lempung, mesh set-nya itu buat saja ground mesh atau terserah. Nah, tapi di sini di sebelah apply ini kita klik ke advanced option, jangan lupa kita klik higher order element dan mid size node on geometry. Ini kita okein, kemudian kita klik objeknya, kita okein. Nah, hasil mesh-nya kurang lebih demikian. Setelah ini, untuk mesh kita udah selesai, kita masuk ke static or slope analysis. Nah, seperti biasa, kita mendefinisikan tumpuan ke auto. Namanya ini kondisi batas. Langsung kita okein aja. Kemudian, kita ke cell weight.
Di sini self weight-nya -1, namanya kita ubah menjadi beban gravitasi. Kita okein. Definisikan displacement. Nah, di sini karena pondasinya itu kita modelkan sebagai displacement, berarti seluruh lebar pondasi ini itu kita asumsikan sebagai displacement. Sehingga objeknya ini kita ubah ke edge. Ty-nya itu kita samakan ke -1. Namanya jangan lupa kita ubah menjadi penurunan. Kemudian kita select objeknya. Nah, namun karena tampilannya masih gini, kita nggak bisa select objeknya. Caranya kita kembali ke model. Kita bisa langsung klik kanan. Kita coba klik kanan, show all. Nah, di sini kita baru bisa ngeklik garis-garisnya ini. Kita klik di satu grid ini doang. Satu grid ini kita klik. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini udah satu grid yang keklik ini. Langsung kita apply. Nih. Oh iya, sebelum kita apply, teman-teman tolong perhatikan ini T-nya ini -1. Jadi -1 itu berarti displacement-nya itu mengarah ke arah bawah atau Y negatif. Nah, kalau udah kita pastikan ini -1, kita okein aja. Nah, tapi dari visualisasinya, dari tanda yang diberikan oleh Midas itu mengarah ke atas. Nah, ini kita abaikan aja. Yang penting TY yang udah kita inputkan itu -1 atau -1. Atau misalnya kalau teman-teman mau mengeksperimenkan TY-nya 1, silakan aja. Tapi hasilnya itu bakal tidak valid. Jadi displacement itu akan naik ke atas. Ini udah, self weight udah, displacement udah. Kita langsung ke state set. Kita ubah namanya menjadi tahapan analisis. Add, klik 2 kali. Nah, untuk yang pertama kita buat tahapan awal. Pindahkan mesh-nya secara keseluruhan, kondisi batas, beban gravitasi, clear displacement, show data ke activate dan save. Setelah itu kita buat stage baru. Kita buat namanya ini penurunan. Pindahkan penurunan, kita set analisis control ke nonlinear, ini pindahkan atau ubah ke 100, dan intermediate output request kita ubah ke every increments, dan klik OK, save, dan kita close. Setelah ini kita close lagi. Nah, setelah ini kita bisa ke analisis dan general ini. Title-nya kita buat analisis model. Deskripsinya bebas, mau diisi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Construction stage-nya, untuk solution step, kita pakai construction stage, analysis control kita set, tentang water pressure, initial stage, dan apply key zero condition, kita okekan. Kemudian langsung kita okekan. Nah, setelah ini geometri kita udah selesai. Ini langsung bisa kita jalankan, atau kita run, kita solve, kita coba. Jangan lupa di save. Pemodelan setengah geometri. Kita save. Kita nunggu Midasnya menganalisis data kita. Nah, kalau udah selesai, langsung aja kita ke result. Kita coba cek. Oh, di sini increment-nya 100. Mungkin tadi ada yang keliru, tapi nggak masalah. Yang penting
untuk interpretasi outputnya itu kita harus melihat output yang ada di penurunan ke 100. Tapi kalau misalnya ini mau diperbaiki, kita coba cek. Biasanya ada di state, analisis, tahap analisis. Ini ke penurunan, kita coba cek analisis control, non-linear. Nah, ini lupa kita ubah. Ini kita ubah ke every increments. Oke, kita save. Close. Close, kita analisis ulang. Kita coba tunggu lagi. Oke, ini udah banyak incrementnya karena tadi kita lupa ubah ke every increment. Tapi sama aja kalau misalnya kita tetap menggunakan di last increment juga tidak masalah karena kita hanya ingin menginterpretasikan output di penurunan yang 100%. Kita coba cek displacement, TY translation. Nah, kurang lebih begini. Plane strain stresses, SDE total. Kita cek. Oke. Nah, ini boleh langsung kita ekstrak aja. Displacement, all ini ke TY translation, select object. Nah, karena ini kita modelkan setengah fondasi, berarti di bawah fondasi itu titiknya di sini ya, di sudut kiri atas. Klik. Langsung kita ke table. Nah, seperti biasa, datanya kita copy. Kita pindahkan ke Excel. Pindahan ke Excel. Di sini misalnya. Ini kita ubah ke number dulu. Kasih keterangan. Penurunan. Oh, kita copy aja. Oke, kemudian kita ambil data tegangan. Tegangan berarti result type-nya kita ubah plane strain stresses dan resultnya SJ total. Kita table, ini kita ambil datanya, copy, langsung paste, kita ubah ke number. Nah, setelah ini kita absolutkan. Kita absolutkan ABS, buka kurung, number, close, and drag to the end. Center, ini sama aja kita buka number aja. Tegangan juga kita absolutkan. Nah, kurang lebih gini teman-teman. Nah, karena material yang kita gunakan itu sama dengan tutorial yang pertama, yaitu geometri seutuhnya dengan satu pondasi lengkap, materialnya juga sama, berarti kita bisa membandingkan hasil setengah fondasi ini dengan fondasi di tutorial yang kita buat pertama kali. Nah, kita coba pindahkan datanya. Kita copy. Karena datanya tadi tetap masih di Excel yang sama di sini, kita coba pindahkan ke sini. Ini ya. Kita pindahkan. Coba kita paste. Sorry. Kita paste ke sini.
Oh, maaf. Harusnya kita paste value aja. Copy, kita paste value. Nah, ini ya. Ini data yang kita gunakan. Ubah ke number. Nih, ini data yang kita dapatkan. Setelah ini kita bisa menambahkan si grafik keruntuhan tanahnya ini. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingkan, dari penurunan ini. Perubahan penurunan tanah yang terjadi di pemodelan yang pertama itu ada sedikit variatif, sedangkan yang langsung ke displacement ini lebih akurat. Karena kenapa? Karena displacement yang kita berikan itu langsung 100% menyentuh atau didistribusikan ke tanah. Sedangkan di model yang pertama itu displacement-nya itu istilahnya terhambat atau diteruskan melalui modulus elastisitas si betonnya itu. Makanya ada sedikit perbedaan, tapi nggak masalah. Kalau misalnya kita perhatikan dalam desimalnya 2 aja, itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Jadi penurunannya kita tetap pakai satu tabel ini aja. Kita tambahkan si grafik keruntuhannya ini jadi 2 grafik, yaitu dengan model satu fondasi penuh dan setengah fondasi. Ini kita klik 2 kali, select data, langsung di-add aja setengah fondasi. X-nya itu sama ya, kita ke tegangan. Y-nya itu kita ke penurunan. Harusnya penurunan ini dengan yang sebelumnya sama, kita pakai ini aja. Nih, kalau udah langsung kita okein. Oke. Oke. Nah, ini. Kalau misalnya kita perhatikan, kita ambil nilai tegangannya, berarti max buka kurung, kita blok bagian sini. Tutup kurung, enter. Kemudian ini kita ambil yang bagian ini. Nah, kalau kita perhatikan key ultimate di sini, ini dengan model yang ini dengan fondasi. Dan ini tanpa fondasi. Kalau kita perhatikan ada perbedaan, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan rumus keruntuhan terjadi, kalau teman-teman mau mencoba, nilai keruntuhan tanah secara manual dari terjadi itu, yang rumusnya, di mana rumusnya udah ada di bukunya Braja MDAS, pemodelan tanpa pondasi ini lebih mendekati teori keruntuhan yang terjadi. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau memodelkan dengan satu fondasi penuh juga tidak masalah. Yang penting angkanya itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu berbeda. Gitu. Nah, ini kita pakai koesi yang 30. Sebelumnya saya juga ada coba beberapa perbandingan, di mana perbandingan pertama menggunakan koesi 25. Di sini ada key ultimate dengan pondasi dan tanpa pondasi.
Dan di sini adalah key ultimate yang diperhitungkan dengan rumus keruntuhan terjadi. Kalau misalnya kita bandingkan, key ultimate yang tanpa pondasi ini selalu lebih mendekati hasil perhitungan rumus terjadi ini. Ini dengan fondasi, ini tanpa fondasi. Kita masuk ke kohesi yang 30. Ini teori keruntuhannya 154,2, sedangkan dari hasil numerik kita 156,28. Jadi meskipun ada perbedaan tapi tidak terlalu signifikan. Nah, ini dengan fondasi, kalau misalnya kita bandingkan dengan teori keruntuhan terjadi, ada sedikit perbedaan, tapi perbedaan jauhnya juga tidak terlalu signifikan. Jadi sama aja kalau misalnya kita mau memodelkan dengan fondasi atau tanpa fondasi, hasilnya adalah nilai key ultimate itu. Jadi terserah, balik ke preferensi teman-teman, mau memodelkan dengan satu fondasi penuh atau setengah fondasi. Kita cek juga di kohesi 40, ini juga demikian. Untuk numerik yang kita modelkan dengan Midas GTX NX, itu didapatkan key ultimate-nya 208,74. Sedangkan untuk key ultimate yang kita perhitungkan dengan rumus keruntuhan terjadi, itu didapatin 205,6. Jadi selalu ada perbedaan, tapi tidak terlalu signifikan. Karena perbedaan-perbedaan di analisis geoteknik itu hanyalah pendekatan. Jadi kita tidak bisa mendapatkan nilai yang benar-benar real, yang benar-benar pasti untuk pemodelan-pemodelan geoteknik ini. Jadi mungkin demikian dulu tutorial yang ketiga, sekaligus mengakhiri seluruh tutorial Midas GTX NX. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, boleh tanyakan kepada saya atau ditanyakan kepada asisten yang lain. Demikian, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan penjelasan, kesalahan kata, dan sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih.